Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita minggu lalu setelah kita mengikuti UTS ya. Ada yang ingin ditanyakan dari soal UTS? Kalau ada silakan nanti ditanyakan ya. Oke. Kita akan mulai minggu setelah UTS ini dengan materi kita Financial Reporting and Management Reporting System. Jadi laporan keuangan dan sistem laporan keuangan dan sistem laporan manajemen. Di sini Ibu menggambarkan hubungan General Ledger System dengan subsistem lainnya. Jadi di sini terlihat bahwa sistem buku besar itu merupakan integrasi dari beberapa subsistem. Ya, kita lihat di sini. Ada sistem penjualan, ada sistem penerimaan kas, ada sistem cost accounting, ada sistem utang, ada sistem pengeluaran kas, ada sistem pembayaran gaji, ada sistem persediaan, ada sistem penagihan, ada sistem laporan keuangan, dan ada sistem laporan manajemen. Oleh karena itu, maka banyak orang mengatakan bahwa akuntansi adalah merupakan jantung dari perusahaan. Karena dari akuntansi itulah disebarkan informasi. Dan begitu juga dari seluruh subsistem di-input data untuk diproses menjadi laporan manajemen dan laporan keuangan. Oke, Ananda, untuk membuat laporan, terutama laporan keuangan, kalau sistemnya sistem digital, maka akan lebih sederhana, lebih mudah kalau dilakukan pengkodean data. Makanya nanti kalian bisa browsing di internet, coba kalian lihat. Laporan keuangan itu rekening-rekeningnya dimasukkan dalam kode-kode rekening. Kita sebut dengan kode rekening ya. Kenapa perlu dilakukan pengkodean? Pertama, untuk memudahkan identifikasi item yang memiliki atribut hampir sama. Contohnya gini. Contohnya, kita selalu menyebutkan ya, biaya yang masih harus dibayar sama dengan utang biaya. Jadi, ada yang menggunakan kalimat biaya masih harus dibayar, ada yang menggunakan utang biaya. Kalau ini kita masukkan ke dalam sistem rekening, sistem computerized, kita ketik ya nama rekeningnya adalah seseorang terkadang kita mengentry-nya sebagai utang biaya, dan kita akan mengentry juga, bisa juga kita mengentry-nya juga dengan nama rekeningnya adalah biaya masih harus dibayar. Akan muncul dua rekening, padahal untuk menyatakan hal yang sama. Oleh karena itu, digunakanlah kode rekening. Jadi kode rekening inilah yang menunjukkan utang biaya atau biaya masih harus dibayar. Jadi kita ya nggak ngentri nama rekeningnya, tapi cukup mengentri kode rekening, maka sudah muncullah rekening tersebut, sehingga tidak menimbulkan ada multi nama rekening. Kemudian untuk menyederhanakan pencatatan transaksi. Jadi kalau kita menggunakan kode rekening, maka kita lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kita coba mengingat aja. Biasanya sih, Ibu kasih contoh ya, misalnya ini. Rekening aset 01, rekening utang 02, rekening modal 03, rekening biaya 04, rekening pendapatan 05. Sehingga kalau kita mau mencatat harta, kita cari di 01 berapa? Harta lancar 0101 misalnya seperti itu. Itu akan lebih mudah. Dan akan lebih mudah dikenalin juga di dalam sistem computerized ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memudahkan posting ke buku besar. Ya, ini jadi nanti sistem akan mengidentifikasi
mengelompokkan rekening-rekening berdasarkan kodenya tadi. Jadi misalnya ini, kalau 0101 berarti dia akan mengelompokkan langsung ke utang ke aset-aset lancar seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Kemudian mendukung fungsi audit dengan menyediakan jejak audit yang efektif. Seperti itu. Itulah tujuan pengkodean data. Kemudian ada beberapa cara untuk mengelompokkan, mengklasifikasi rekening. Ada yang mengelompokkan berdasarkan laporan keuangan, ada yang berdasarkan arus nilai. Kalau berdasarkan laporan keuangan, maka dikelompokkannya berdasarkan susunan neraca, seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, susunan neraca dan laba rugi. Tapi kalau berdasarkan arus nilai, maka disusunlah berdasarkan arus nilai yang di dalam perusahaan itu. Mana yang perusahaan anggap paling penting, itu yang paling dia munculkan pertama, di urutan pertama. Seperti itu. Kalau perusahaan itu kas yang paling penting menurut dia ya, ya maka dia akan memunculkan kas sebagai kode yang pertama. Ya. Oke. Langkah-langkah untuk menyusun klasifikasi rekening berdasarkan laporan keuangan bisa kita dapat lakukan. Pertama, misalnya rekening buku besar dibagi dalam 2 kelompok. Rekening neraca dan rekening rugi laba. Ya, jadi dibagi 2 kelompok. Rekening neraca, kita urutin dari pertama. Neraca itu dari aset. Aset itu ada 2, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu ada beberapa rekening. Itu kita turunkan dari sana. Jadi dari aset kita bisa turunkan menjadi aset lancar dengan aset tetap. Aset lancar kita turunkan lagi dari mulai yang paling liquid, misalnya kas, piutang, persediaan, seperti itu ya. Begitu juga rekening rugi laba. Biasanya kita buat pendapatan dulu, baru biaya, ya. Itu. Kemudian masing-masing rekening tadi seperti dijelaskan dikelompokkan berdasarkan kepada aktiva. Aktiva, utang dan modal. Aktiva itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, utang itu utang jangka pendek dan jangka panjang, dan modal. Ya, modal itu ada modal bisa boleh deh kalau dia bentuk sudah go public dia ada modal saham, ya. Kemudian ada laba ditahan, ada other comprehensive income dan seterusnya. Kemudian masing-masing kelompok aktiva, misalnya aktiva tadi dibagi lagi dalam beberapa kategori, ya, sesuai dengan urutan neraca. Aktiva lancar, aktiva jangka pendek, aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, gitu juga. Utang juga seperti itu, modal juga seperti itu. Ya, kemudian menggolongkan. Nah, tahap berikutnya adalah menggolongkan rincian di atas ke dalam sub golongan. Jadi misalnya aktiva lancar. Aktiva lancar itu di dalamnya ada aset lancar. Aset lancar kita bagi lagi. Kas, utang. Kas itu kita bagi lagi. Kas itu di dalamnya ada kas tunai, ada kas bank. Bank itu kita bagi lagi sesuai dengan rekening yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian itu begitu semuanya. Untuk utang juga begitu, untuk modal juga begitu. Kemudian kalau rekeningnya rugi laba kita bagi lagi tadi itu ya. Pendapatan misalnya hasil penjualan, harga pokok penjualan, biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya penjualan. Hasil penjualan kita kelompokkan lagi. Penjualan produk A, penjualan produk B, pokok penjualan begitu juga. Jadi kita breakdown ke dalam sub sampai sub terkecil. Ya. Kemudian baru masing-masing kelompok tadi kita beri nomor kode. Ananda, syarat untuk memberi kode rekening itu ya. Jadi gini. Metode untuk memberi kode rekening itu bermacam-macam.
ya. Boleh dipilih yang manapun. Semuanya benar, semuanya bagus. Cuma harus yang menjadi bahan pertimbangan yang harus diingat dalam ketika kita menyusun kode rekening adalah pertama, kode rekening memungkinkan adanya perluasan tanpa harus mengadakan perubahan kode. Jadi gini, kalau perusahaan ada kemungkinannya dia akan membuat cabang, ya, maka kode rekening itu sudah mengadop cabang. Kalau perusahaan, ya, sudah punya diestimasi ke depannya akan menambah lini produk, maka kode rekeningnya harus sudah mengestimasi ke sana, memprediksi ke sana. Sudah bisa menampung kemungkinan perusahaan itu untuk berkembang. Ya. Tanpa harus merubah kode rekening. Kenapa harus seperti itu? Kalau kita selalu mengubah kode rekening, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam analisa. Contoh ketika perusahaan dalam bentuk perseroan belum go public, kita tidak memberi tempat untuk modal itu modal saham. Ya, ketika perusahaan melakukan go public, modal saham tadi tidak tertampung. Kemudian kita lakukan perubahan kode rekening. Kita cantumkanlah tadi modal saham. Ya, kita cantumkan modal saham. Ketika kita menganalisa laporan keuangan tahun sebelum go public dengan setelah go public, maka modal saham tadi tidak bisa kita bandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena rekening sebelumnya tidak ada ke sana, ya. Jadi sekarang udah kita kembangkan tadi kode rekening modal saham, ya. Pendapatannya laba ditahannya kalau yang lalu itu masih bisa dibandingkan dengan yang karena yang lalu juga yang sebelum go public pasti dia punya laba ditahan, ya. Punya laba ditahan. Kemudian perusahaan mau mengembangkan saham. Sahamnya tidak aja lagi saham biasa, tapi saham lainnya. Saham preference. Perusahaan harus lagi merubah lagi kode rekeningnya lagi. Susah lagi kan membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita merubah kode rekening, biasanya tidak misalnya tadi itu perkembangannya adalah di dalam saham, tapi tidak biasanya ngerubahnya tidak hanya saham, tapi yang lainnya lagi gitu. Ya. Karena pembagian labanya kan udah beda juga. Seperti itu. Kalau selalu terjadi perubahan menyebabkan tadi kesulitan ketika kita melakukan analisa. Yang paling terlihat kesulitan itu adalah ketika terjadi penambahan produk. Ya, penambahan produk. Biasanya perusahaan bukan hanya menambah produk, tapi ketika ada penambahan produk baru itu merubah struktur produk sehingga kode rekeningnya teracak. Itu menyebabkan sangat sulit untuk melakukan analisa pendapatan, ya, seperti itu. Kemudian kode rekening itu harus mudah diingat. Jadi jangan yang sulit. Kalau sulit nanti susah juga waktu mau nge-input data sulit. Tapi yang mudah diingat. Tadi itu seperti contohnya Ibu jelaskan tadi. Aset itu dimulai dari angka 01. Ya. Aset lancar itu 0101. Aset lancar kas 010101. Begitu. Itu akan sangat mudah diingat. Ya. Kemudian harus mudah digunakan. Boleh sih kode rekening itu kadang-kadang kombinasi antara angka dan huruf. Tapi yang harus dipikirkan adalah dia harus mudah digunakan. Jangan ketika kita mau meng-entry-nya itu susah, kita harus cari dulu. Itu
itu akan sangat menyulitkan. Ya, itu yang harus dipertimbangkan ketika kita menyusun kode rekening. Kemudian skema pengkodian itu ada ada numerik dan alfabet, dan ada juga campuran numerik dan alfabet. Di sini yang pertama kita akan bahas dulu kode sekuensial. Kode sekuensial adalah mewakili item-item tatanan yang berurutan yang berguna untuk mendukung proses rekonsiliasi transaksi sistem batch. Contoh penomoran dokumen sumber. Jadi, ya pengkodean itu bukan hanya kode rekening, tapi dokumen sumber juga selalu harus digunakan kode. Supaya apa? Supaya mudah nyarinya. Misal nih, dokumen sales, ya. Jadi dibuat di situ. Sales order SO1. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian dokumen sumbernya tadi ini kalau penjualan tadi itu SO01. Terus kalau penjualannya itu penjualan produk A, misalnya SO01 A, misalnya seperti itu. Ya. Jadi dia berurut gitu. Tapi ada kelemahannya dengan sistem penomoran dokumen sumber yang berurut tadi. Informasinya terbatas hanya terkait dengan nomor dokumen. Tidak ada yang lainnya. Tadi ya misalnya tadi itu 01, 02, 03, 04 gitu ya. Sekadar aja nomor hanya dokumennya. Skema pengkodean sulit diubah. Penyisipan item baru menyebabkan penomoran harus diulang kembali. Ini yang harus dicegah, jangan sampai terjadi. Kemudian itu yang sequential. Yang sequential itu jadi seperti itu. Misalnya tadi penjualan produk A 0101. Dia hanya menampilkan, oh ya kalau produk itu penjualan produk A SO01. Sampai di situ aja, nggak ada lainnya. Ya. Padahal kan bisa sekarang itu kalau kalian nanti lihat di struk pembelanjaan misalnya di minimarket itu. Di situ bukan hanya tadi itu SO01, enggak gitu. Dia ada nomor yang melambangkan outletnya. Kemudian nomor outletnya ada. Kemudian ada nomor kasirnya, sehingga tahu, oh ya itu penjualan si kasirnya si A. Itu akan lebih bermanfaat dari tadi cuma SO01. Oh ya itu penjualan produk A misalnya. Cuma itu doang. Ya. Dan itu tadi yang paling sulit itu adalah sistem pengkodeannya sulit diubah. Nggak bisa disisip lagi. Karena udah cuma seperti itu. Itu doang gitu loh ya. Kemudian ada metode berikutnya. Ya. Kode blok. Jadi sistem pengkodean itu ada numerik dan alfabet, ya. Kemudian ada sistem kode blok. Kode blok disusun dengan memberikan satu blok nomor untuk setiap kelompok. Keunggulannya memungkinkan dilakukan penyisipan bila ada item baru. Jadi dia mempunyai rentang sebanyak 99, yaitu digit kedua sampai ketiga. Jadi tadi contohnya, aset itu 01. Tapi aset itu juga bisa 001. Artinya bahwa dia mempunyai spend itu sebanyak 100 item. Jadi sangat mudah untuk disisip. Ya, seperti itu. Kelemahannya apa? Kode tidak memiliki kandungan informasi apa-apa sampai dicocokkan dengan daftar akun. Ya tadi kelemahannya. Misalnya tadi, aset tadi nomornya 00 atau nomornya 100 100 ya. Jadi itu nomor dia atau 001 itu nomor dia. Itu satu blok itu 100 itu pokoknya dia punya. Itu ya. Jadi
100 itu aset. Jadi dia boleh ambil di situ. Aset lancar barangkali 50, aset tetapnya 50, mangga. Tapi tadi kelemahannya itu dia nggak ada arti apa-apa selain menunjukkan itu aset. Itu selain menunjukkan aset lancar. Itu doang. Ya. Nanti kalau kita membaca ini aset apa ya, kita harus cocokkan dengan daftar akunnya. Ini contoh, ya, skema pengkodean numerik dan alfabet dengan menggunakan kode blok. Ya, kode blok kita lihat. Aktiva lancar 100, aktiva tetap 200, aktiva tetap 200. Jadi artinya bahwa aktiva lancar dia diblok ke angka 100. Aktiva tetapnya di angka 200. Jadi aktiva lancar itu bisa aktiva lancar kas. Misalnya jadi 100 101 sampai 1110. Misalnya seperti itu. 1110. Kemudian mungkin piutangnya menjadi 120. Jadi tadi kan aset kasnya 110. Piutangnya 120. Misalnya seperti itu, ya. Kode blok ini jadi akhirnya kelemahannya ada, jadi terbatas. Karena sesuai dengan bloknya tadi. Kalau nanti perusahaan berkembang sampai tidak cukup, mungkin aktiva lancarnya itu lebih dari 100, dia nggak bisa. Itu kelemahannya. Ya, ini kita lihat nih ya. Aktiva lancar 100, aktiva lancar kas kecilnya 1110. Banknya 120. Piutangnya 130. Dia cuma ada sampai 190. Tidak bisa lebih dari itu. Aktiva tetapnya begitu juga. Kewajiban juga begitu. Ya. Ini contoh ya, contoh tadi. Aktiva tetapnya jadi 100 sampai 199. Tadi udah kita ya. Kemudian skema pengkodean numerik dan alfabet kode grup. Tadi kode blok, sekarang kode grup. Numerik yang digunakan mewakili item atau peristiwa yang kompleks melibatkan dua atau lebih data yang saling berkaitan. Keunggulannya adalah bisa mewakili sejumlah data yang berbeda. Memungkinkan struktur data disajikan dalam bentuk hierarki yang logis dan mudah diingat. Memungkinkan analisis dan pelaporan yang rinci baik dalam kelas item maupun item-item dari kelas yang berbeda. Kelemahannya adalah dapat digunakan secara berlebihan yang mengakibatkan data-data tidak berkaitan dihubungkan secara tidak beraturan. Yang paling fleksibel adalah kode grup. Karena apa? Karena sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Jadi tidak dibatasin. Contohnya tadi, misalnya kita tadi ya, aset itu 1. Aset lancarnya 10001 misalnya. Kasnya 10 jadi gitu. Ya. Atau misalnya aset itu 1. Aset lancarnya itu di 1. Aset lancarnya di dalamnya ada kas. Jadi 100 karena kasnya bisa jadi 100. Di dalamnya itu kemudian untuk piutang jadi 112. Duanya itu bisa sampai 200 gitu.
Nanti piutang itu ada piutang usaha dan piutang lain-lainnya. Kita bisa bagi lagi, turunin lagi. 1, 1, 2, 1 gitu ya. Tapi karena tadi sangat fleksibel, akhirnya kita bisa kebablasan. Jadi semua hal dimasukkan, kadang-kadang tidak terkait sehingga akhirnya menjadi melebar ya. Itu juga tidak boleh. Ya. Ini contoh kode grup nih ya, ada nomor tokonya 04, nomor departemennya 09, nomor itemnya 4762114, petugas penjualan 99. Ini bisa dijadiin satu nomor, jadi 04, 09, 47, 6214, 99. Sama dengan nomor induk mahasiswa. Ya, nomor induk mahasiswa. Itu adalah kode grup. Pasti di dalamnya ada fakultas, ada universitas, kemudian ada fakultas, ada prodinya, ada angkatannya, ada nomor urut si mahasiswa. Itu kode grup. Oke. Contoh kode kelompok. Tadi ada kode blok, kode grup, dan sekarang ada contoh kode kelompok. Posisi masing-masing angka mempunyai arti. Paling kiri adalah kode kelompok dan paling kanan ada kode jenis rekening. Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan jumlah angka yang sama. Jika terjadi penambahan kelompok rekening dilakukan menambah angka paling kiri. Contoh tadi kelompoknya aktiva. Ya. Kodenya 1. Kemudian aktiva lancarnya 11, investasi jangka panjang 12, aktiva tetap berbayar 13. Kalau aktiva lancarnya adalah kas 111, bisa gitu. Aktiva lancarnya adalah piutang 112, ya seperti itu. Karena 11 yang menunjukkan aktiva lancar. Itu kode kelompok. Kode alfabet. Karakter alfabetis dapat ditempatkan secara berurutan atau dapat digunakan dalam teknik pengkodian blok atau grup. Keunggulan, kapasitas untuk mewakili sejumlah besar item secara dramatis. Kelemahannya, sulit merasionalisasi makna kode-kode yang telah ditetapkan secara sekuensial. Mensortir record yang dikodekan cenderung lebih sulit bagi pemakai. Ya. Jadi kode alfabet itu menggunakan huruf, ya, bukan huruf. Banyak ya sekarang kan kalau password itu kan pakai kodenya itu digabung alfabet sama angka. Akhirnya suka sulit. Karena apa? Karena alfabet itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Jadi kalau orang tua, aduh itu paling sulit. Ibu itu sulit banget. Karena ibu sulit mengingatnya. Ini kemarin tuh huruf besar atau huruf kecil ya. Terus digabung lagi dengan angka. Nah, itu kesulitan kalau kode alfabet. Kemudian ini kode mnemik ya. Adalah kode alfabet dalam bentuk akronim dan kombinasi lain yang bermakna. Ya, keunggulan pemakai tidak perlu mengingat arti, memberikan informasi tentang item yang diwakili. Kelemahan, kemampuan terbatas untuk mewakili item dalam satu kelas. Contohnya jenis kursus. Kita jenis kursusnya ACCTG misalnya ya, nomor kursusnya adalah 101. Ini bisa gabung jadi satu, jadi kodenya adalah ACCTG 101. Tapi kan sulit ya, ingatnya sulit kalau ibu bilang sulit. Dan ini juga terbatas sekali gitu ya, nggak bisa ditambah-tambah ya gitu. Karena ya kalau misalnya jenis kursusnya ACCTG, nomor kursusnya adalah 101. Cuma itu doang. Ya. Kemudian ada style rekening desimal. Yaitu rekening diklasifikasikan menjadi kelompok, golongan, dan jenis rekening yang jumlahnya masing-masing maksimal 10. Setiap kelompok, golongan, jenis rekening diberi nomor kode 0 sampai dengan 9. Kelompok dan kodenya sudah ditetapkan, nih contohnya. Rubrik 0, rekening aktiva dan modal, misalnya ya. Rubrik 1, rekening keuangan.
Ya. Jadi kalau dia golongannya itu adalah tanah dan gedung, itu kan aktiva ya, itu 0, maka kode rekeningnya adalah 00. Kalau gedung pabrik menjadi mesin 1, jadi 001. Inventaris ya, tanah dan gedung ini 0 ya, 00. 1 itu gedung pabrik, jadi 001. Gedung rumah jadi 002. Mesin itu 1. Kalau mesin hitung, mesin tenun misalnya ya, menjadi 1001 gitu. Ya. Inventaris misalnya komputer 2001. Nah, gitu ya. Gitu. Sistem buku besar umum atau voucher jurnal ya. Ini kita lihat ya, voucher jurnal nomornya JP606, itu kode ya. Nomor akunnya 130, nama akunnya Piuntak, debitnya 5.500. Nomor akun 502, sales 5.500. Jadi ini kalau kita pakai sistem computerized, kita biasanya sudah disuguhin dengan misalnya penjualan ya. Penjualan, atau kita misal kalau ngentri, kita cuma ngentrinya piutang tuh 130, terus nanti sebelah debitnya 130, kreditnya 502, maka otomatis langsung ya. Nah, ini sistem buku besar ini sudah terkoneksi dari tadi. Ada yang sistemnya terintegrasi, yang terbaik itu sistem integrasi. Jadi subsistem penjualan itu ketika terjadi penjualan langsung masuk dia ke dalam subsistem buku besar umum ya. Jadi tidak ada entry, itu terbaik. Itu sistem terbaik, tidak menggunakan entry ulang. Jadi kita tidak mengulang, tapi sistemnya itu yang saling terintegrasi otomatis ya. Seperti itu. Dikatakannya voucher jurnal merupakan sumber input bagi buku besar umum. Voucher jurnal digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa, mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun besar umum yang dipengaruhi. Jadi, Anda sekalian, voucher jurnal ini adalah jurnal khusus sebenarnya. Sebenarnya jurnal khusus. Jadi, misal nih di sebuah perusahaan, atau kita lihat di minimarket atau supermarket deh ya, kan banyak sekali itu, counternya banyak sekali. Itu secara otomatis dia itu terekap di dalam penjualan. Ya, itulah namanya voucher jurnal. Jadi, kalau kita lihat rinciannya nanti ada penjualan counter A, penjualan counter B, penjualan counter C, misalnya seperti itu ya. Jadi, itu merupakan sumber input bagi buku besar umum ya. Jadi kalau kita dulu belajar manual, kita dulu formulanya kan ada, pertama dari jurnal dulu, terus pindah ke buku besar, atau dari jurnal khusus pindah ke buku besar. Ya, itulah voucher jurnal itu seperti jurnal khusus. Tapi kalau sudah sistem computerized, udah nggak ada lagi yang namanya voucher jurnal seperti yang kita pelajarin, seperti jurnal umum, nggak ada lagi, tapi sudah otomatis ya. Voucher jurnal digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa, mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun buku besar umum yang dipengaruhi. Voucher jurnal harus disetujui oleh manajer yang bertanggung jawab. Voucher jurnal menyediakan kontrol yang efektif terhadap jurnal buku besar umum yang tidak diotorisasi. Ini kalau manual ini memang seperti ini. Jadi manajernya mengotorisasi. Tapi kalau ada sistem komputer, sekali lagi otorisasinya tidak dalam bentuk manajernya menandatangani, enggak, ya, tidak. Tapi dalam bentuk lain.
database general ledger system. Ya. Ini Ibu lewatin saja ya. Nih, prosedur memperbaharui buku besar umum. Nih, dari mulai departemen penjualan ya. Dari jurnal penerimaan kas masuk ke voucher jurnal. Nih, setiap departemen merangkum transaksi dan menyiapkan voucher jurnal. Ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, ada transaksi. Semuanya masuk ke voucher jurnal. Ya, masuk ke dalam sistem voucher ya, ke dalam suatu sistem, kemudian masuk ke dalam departemen buku besar. Jadi departemen transaksi, ya, departemen transaksi ya kita kata ya, departemen input data gitu ya. Dia itu kan misalnya bagian penjualan, maka dia punya jurnal voucher jurnal penjualan. Bagian pembelian punya jurnal pembelian. Terus ada transaksi lainnya, misalnya transaksi biaya. Semuanya itu masuk ke departemen buku besar. Ya, departemen buku besar. Kalau ini sistem computerized, ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena dia harus terintegrasi. Ini harus dihindari mengentry ulang. Jadi jangan sampai ada entry ulang. Jadi penjualan di entry ulang ke buku besar. Itu bahaya banget karena bisa terjadi kesalahan ketik atau memang disengaja salah. Ya, makanya harus terintegrasi, harus otomatis ya. Kemudian masuk ke departemen buku besar. Disinilah proses memperbarui data buku besar. Ya, jadi masuk ke buku besar umum, masuk ke file buku besar umum lainnya. Kemudian masuk ke laporan keuangan. Ya, nih siapkan jurnal penyesuaian dan penutup. Kemudian tahap 1 ini prosedur harian ya, prosedur harian, siapkan dokumen sumber, poskan, ya ini. Di tahap kedua buat buku besar umum, tahap ketiga adalah prosedur pelaporan keuangan, mendapatkan saldo, neraca lajur, siapkan neraca. Ini kalau sistemnya manual. Kalau sistem computerized sudah nggak gini, real time langsung masuk ke laporan keuangan, ya. Apa potensi terjadinya penyimpangan, ya? Apa penyimpangan yang potensial yang bisa terjadi di dalam sistem general ledger? Pertama, jejak audit yang tidak efektif. Jadi Ananda sekalian, kalau sistemnya sudah computerized, memang jejak audit ini menjadi lebih sulit. Karena kalau manual itu ada jurnal, kelihatan jurnalnya, misalnya voucher jurnal itu atau namanya jurnal khusus itu ada kelihatan. Tapi kalau sudah computerized itu tidak kelihatan ya. Kemudian akses yang tidak diotorisasi ke buku besar umum. Ini yang bahaya. Akses yang tidak diotorisasi ke buku besar umum. Ananda meskipun pakai sistemnya computerized tidak mengabaikan adanya proses otorisasi. Kalau kalian pergi ke mall, maka kalian akan lihat pada saat mereka tutupan, ya, itu ada manajernya yang melakukan tutupan. Kemudian ada proses pelaporan hasil penjualan, ya. Di sana manajernya melakukan otorisasi. Dia mencocokkan antara bisa juga yang melakukan otorisasi itu adalah kasir. Dia mencocokkan antara rekapitulasi penjualan dengan kas. Manajer akan mencocokkan data yang ada di dia dengan yang ada di masing-masing kasirnya atau yang ada di masing-masing tellernya seperti itu ya. Akun buku besar umum yang tidak seimbang dengan buku besar pembantu. Kalau manual ada kemungkinan seperti itu ya. Kesalahan. Harusnya kan buku besar pembantu harus sama dengan buku besar umumnya. Tapi bisa jadi tidak sama. Misalnya piutang. Piutang di buku besar pembantu ketika terjadi pelunasan mungkin tidak dicatat di buku besar pembantu. Atau sebaliknya, buku besar umumnya tidak dicatat buku besar pembantunya dicatat. Inilah
masalah-masalah yang bisa terjadi di dalam sistem general ledger ya kalau sistemnya manual. Tapi kalau sistem computerized ini kecil sekali kemungkinan terjadinya. Karena apa? Karena ketika transaksi pelunasan itu harus dilakukan dulu di buku besar pembantunya. Ya, ada proses pengkreditan piutang yang nanti terkoneksi ke buku besar umumnya. Kemudian saldo buku besar umum yang salah karena voucher journal yang salah atau tidak terotorisasi. Ya, tadi. Contohnya tadi. Rekapitulasi penjualan salah dibuat. Ya, jadi karena memang salah. Atasannya tidak mengotorisasi sehingga salah tidak diketahui, kan bisa seperti itu. Ya. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan di dalam sistem general ledger? Pertama transaksi harus diotorisasi. Kemudian ada pemisahan tugas antara yang buku besar dengan pencatatan akuntansi dan pengawasan aktifan. Kemudian ada kontrol akses, ya. Jadi voucher jurnal hanya diposkan. Ini artinya hanya diposkan oleh pegawai yang diotorisasi. Jadi nggak boleh semua orang masuk ke memposting voucher jurnal ke buku besar itu nggak boleh. Kemudian memelihara catatan akuntansi sehingga ada jejak audit. Terus yang terakhir adalah verifikasi independen. Ini penting ya, verifikasi independen. Karena orang yang tidak punya kepentingan biasanya lebih objektif ketika melakukan verifikasi. Ya. Ini kalau proses kita akan bahas sistem buku besar dengan berbasis komputer dengan pemrosesan batch dan file sequential. Keunggulan kontrol yang lebih baik. Kalau sistem batch itu kontrol lebih baik karena ada jeda waktu. Kalau salah masih bisa ketahuan, masih bisa diperbaiki dulu. Pelaporan mendukung pihak manajemen dengan laporan rangkuman umpan balik terbatas tentang aktivitas transaksi. Jadi ada proses feedback ya dari atasannya ke bawah, oh ini salah gitu, harus diperbaiki. Gitu. Kelemahannya tidak efisien karena apa? Ada proses jeda sehingga ada jeda waktu antara kejadian dengan pencatatan. Ya. Kemudian rekonsiliasi yang tidak teratur. Memang agak sulit kalau proses batch. Karena apa? Tadi ada jeda waktu sehingga akan terjadi perbedaan angka. Misalnya antara penjualan dengan akuntansi. Penjualan udah melakukan penjualan pada hari itu. Dia udah masukin datanya. Sementara di akuntansi baru penjualan sampai hari kemarin. Ya. Ini kita lihat sistemnya, kalau sistem komputernya ya. Sistem penjualan, sistem penjualan semuanya. Ya, oke seperti itu. Sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen merupakan suatu sistem yang mengarahkan manajemen untuk memperoleh solusi secara tepat waktu dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Jadi, sistem pelaporan manajemen itu ya dia membantu manajemen untuk melaksanakan operasional itu lebih efektif. Ya, lebih efektif. Karena apa dia? Karena dia bisa mendukung proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Sistem pelaporan manajemen bisa mengidentifikasi masalah. Bisa mengevaluasi solusi alternatif. Contoh misalnya, penjualan terjadi penurunan. Ketahuan kan? Karena ada laporan penjualan. Langsung bisa dicari tahu apa penyebabnya. Terus bagaimana tindakan untuk mengatasi penurunan penjualan? Ya, ada beberapa data yang bisa diberikan kepada manajemen untuk apa? Untuk memperoleh solusi terbaik dari masalah yang ditemukan.
Kemudian sistem pelaporan manajemen juga dapat melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Jadi siklus manajemen itu kan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, ya, evaluasi, terus tindak lanjut, balik lagi ke perencanaan. Itu siklusnya, ya, siklusnya. Sistem pelaporan manajemen bisa mendeteksi ini, gitu. Sehingga efektivitas dan efisiensi peningkatan secara berkelanjutan itu dapat dilakukan. Oke, evaluasi solusi alternatif. Tadi ya, fungsi sistem pelaporan adalah evaluasi solusi alternatif. Analisis kriteria teknik nilai tertimbang. Ini cara metodenya ya, metode evaluasi solusi alternatif. Analisa kriteria teknik nilai tertimbang. Pertama, identifikasi kriteria keputusan dan menetapkan nilai tertimbang. Merating setiap alternatif, menghitung nilai tertimbang. Nih, contohnya. Ya, kita buat kriteria dulu. Nggak ada masalah. Kita buat kriteria dulu. Misal nih, terjadi peningkatan biaya yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, tidak diikuti peningkatan penjualan. Kita cari dulu kriterianya. Ya, kriterianya apa? Untuk mencari solusi nih. Ya, ini kan evaluasi solusi alternatif. Untuk terkait dengan biaya tadi, ya, solusi yang bisa dilakukan apa? Pertama, meningkatkan efisiensi. Kemudian, kemudahan operasional. Ketiga, penghematan biaya. Kan beda-beda tuh ya kriterianya. Peningkatan efisiensi berarti harus pakai sistem. Kemudahan operasional ini berarti harus memperbaiki sistem dan memperbaiki sistem operasinya dan memperbaiki juga sistem otorisasinya. Kan bisa jadi operasional itu terlambat karena banyak sekali media yang harus dilalui, banyak sekali tingkatannya, ya. Penghematan biaya. Ini penghematan biaya bisa cutting cost atau melakukan tadi perbaikan sistem. Lihat mana yang rework. Ini kalau rework nih buat boros nih, hilangkan ya, seperti itu. Terus kita buat mana yang paling penting dari kriteria tadi. Yang paling penting itu artinya yang paling berpengaruh terhadap proses penurunan biaya. Tadi kan masalahnya adalah biaya meningkat. Sekarang kita harus menurunkan biaya, ya kan? Dari 3 kriteria tadi, mana yang paling berpengaruh terhadap penurunan biaya? Di sini adalah penghematan biaya contohnya. Kedua adalah peningkatan efisiensi. Kemudian kita lihat ya, yang kedua apa katanya tadi? Merating setiap alternatif. Kita dibuat rating skornya, kita lihat rating skornya. Efisiensi itu berapa skornya? 2. Kemudahan operasional 4. Penghematan biaya 1. Nah, misalnya itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung nilai tertimbang. Weight score. Jadi kita kali tadi ya, kita kali bobot tadi. Bobot kali rating, 30 kali 2, 60, 20 kali 4, 80. Kita dapat 200. Ya, itu untuk solusi A. Solusi A. Kalau 200, solusi B kita buat hal yang sama lagi. Ya, kita buat hal yang sama lagi. Solusi B barangkali bukan peningkatan efisiensi, bukan 30. Tapi mungkin solusi B ini peningkatan efisiensi 50 misalnya. Jadi kita hitung lagi. Yang mana yang memberikan rata-rata tertimbang tertinggi, itulah yang paling kita pilih untuk menjadi solusi alternatif. Tahap berikutnya adalah implementasi solusi terbaik. Ya, tadi tahap-tahap tersebut pertama mengatur pembiayaan proyek. Jadi kita untuk melakukan implementasi solusi terbaik, pertama mengatur pembiayaan proyek.
menegosiasi kontrak dengan para pemasok dan kontraktor. Tadi kita anggaplah kita pilih solusi A. Berarti kalau solusi A ini berarti yang harus kita lakukan yang utama itu adalah kemudahan operasional, ya, operasional. Tadi mengatur pembiayaan proyek, menegosiasi kontrak dengan para pemasok, mendapatkan lisensi dan izin mengorganisasi program pelatihan pegawai, merencanakan perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Itu cara untuk mengimplementasikan. Kemudian tahap berikutnya adalah kita udah dapat implementasi ya tadi ya, caranya kita dapat implementasi solusi terbaik, kemudian kita beranjak ke yang lain ya, beranjak prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan kebutuhan informasi. Formalitas pekerjaan, ya, spesifikasi kebutuhan informasi untuk mendukung pekerjaan, tanggung jawab dan otorisasi menentukan alur informasi, jangkauan pengawasan, dan manajemen dengan pengecualian. Jadi, informasi mengidentifikasi sumber daya yang berisiko tidak terkontrol. Jadi ini di dalam kita memberikan informasi kepada manajemen harus dipertimbangkan untuk kita memberikan informasi terkait dengan sumber daya yang tidak terkontrol, yang umumnya yang biasanya tidak di luar jangkauan. Kalau di dalam jangkauan pasti terpantau, ya. Ini yang di luar jangkauan tapi berpengaruh. Itu kita harus lebih ditekankan informasi tentang itu, ya. Ini level manajemen dan keputusan manajemen. Anda sekalian, semakin tinggi level manajemen, maka semakin sedikit informasi yang diberikan. Nah, karena levelnya adalah level perencanaan strategis. Manajemen menengah itu levelnya adalah kontrol manajemen dan perencanaan taktis. Dan manajemen operasi adalah kontrol operasi. Jadi semakin rendah levelnya, semakin banyaklah data yang diberikan. Ada beberapa hal untuk mengontrol operasi. Pertama, melakukan standar. Ya, standar ini penting. Misalnya nih, standarnya adalah zero defect, artinya tidak boleh ada yang produk yang gagal. Ya, kalau ada gagal, harus cari tahu kenapa bisa ada yang gagal. Terus evaluasi kinerja. Berapa target produksi tercapai? Oh, cuma tercapainya 98%. 2% lagi gimana? Padahal targetnya adalah 100%. Jadi evaluasi kinerja itu harus punya target. Dievaluasi target dan realisasi. Kemudian paling penting setelah dilakukan evaluasi, tindakan koreksinya apa? Ini kita lihat struktur masalah, tingkat manajemen, dan pemakaian sistem informasi. Kita lihat ya. Kalau level manajemen semakin tinggi, maka laporan itu semakin tidak terstruktur. Semakin rendah, maka semakin terstruktur. Contohnya, manajer pabrik, laporannya akan sangat terstruktur. Sisi laporannya adalah penggunaan bahan baku, produksi, ya, seperti itu. Kalau manajemen taktis biasa lebih dari itu. Bagaimana realisasi target? Gitu. Tapi kalau manajemen strategis bukan lebih ini lagi, mulai lagi dia. Kenapa laba tidak tercapai? Gitu ya. Kita lihat penggunaan sistem informasi. Semakin dianya itu semakin tinggi jabatannya, maka dia sistem informasi ini, penggunaan sistem informasi itu ada dua, sistem informasi non-tradisional dan sistem informasi tradisional. Kalau sistem informasi tradisional, ya, maka dia semakin ke bawah itu semakin besar. Kalau sistem informasi non-tradisional terbalik,
semakin bawah semakin kecil. Yang bawah diabaikan saja, dia nggak perlu dikasih informasi, kan seperti itu ya. Itulah hal-hal yang kita pelajari malam ini. Silakan kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan.